Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 153. Tatang Manggala, kau jangan kurang ajar, bentak Dyah Kartika. Kau sudah berjanji tidak akan bertemu muka dengan aku. Beberapa bulan yang lalu, sebenarnya aku harus melunasi nyawamu demi cita-cita perjuangan. Tapi hal itu kutunda, berhubung himpunan kami ini mendapat seorang pemimpin baru yang setanding dengan Gusti Ratu Bagus Boang. Nah, bukankah berkat adanya beliau aku telah menunda pelunasan jiwamu? Kau malah tidak merasa berutang budi, sebaliknya, malah kini kau banyak bertingkah. Lagi pula apakah andalanmu? Meskipun kau menggenggam pedang pusaka itu, masakan aku tak dapat melawanmu? Kau tak percaya, marilah kita coba. Dyah Kartika, adikku, sahut Tatang Manggala. Denganmu aku memang merasa takluk, sebab guru telah mewariskan seluruh ilmu kepandaiannya. Tapi dia bagaimana, potong Dyah Kartika? Apakah kau kira ilmu kepandaianku pantas dijajarkan dengan ilmu kepandaian ketua kami yang baru? Ketahuilah, meskipun tinggi ilmu sakti perguruan kita, tapi bila dibandingkan dengan ilmu kepandaian ketua kami, seumpama segenggam garam tercebur di dalam lautan teduh. Kau percaya tidak? Mungkin kata-katamu benar. Tapi aku seorang laki-laki. Masakan seorang laki-laki harus mengandalkan saja kepada suatu omongan belaka? Betapapun juga, Dyah Kartika dan Tatang Manggala merupakan saudara seperguruan yang sudah bergaul lama semenjak mudanya. Meskipun setelah dewasa bersimpang jalan, dalam hati mereka masing-masing masih ada rasa kasih sayang. Maka mau tak mau, Dyah Kartika menghela napas mendengar jawabannya. Akhirnya berkata, baiklah begini saja. Kau boleh memilih lawan di antara rekan-rekan kita. Kalau kau menang, anggaplah kita semua kalah. Dan barulah kau boleh mencoba-coba kepandaian melawan pemimpin kami. Sebaliknya bila kalah, maka kekalahanmu itu tidak akan merusak pamor perguruan kita. Nah, bagaimana? Tak bisa. Tak bisa. Tak bisa, kata Tatang Manggala berjingkrakan. Aku hanya bermusuhan dengan dia. Lainnya boleh berurusan di kemudian hari. Jangan khawatir, umurku masih cukup 100 tahun lagi. Melihat lagak lagu kakak seperguruannya, Dyah Kartika mengernyitkan dahi. Ia kenal Tatang Manggala semenjak mudanya, tapi tak pernah melihat kakaknya berlagak demikian. Ia merasa curiga. Dalam pada itu, berkatalah Sang Aji. Bibi Kartika, biarlah aku membuatnya puas. Aku berjanji takkan membuatnya kecewa. Dia boleh mati, boleh pula cacat. Paduka janganlah bersegan-segan. Sebab meskipun ilmu silat kakak hamba tiada harganya, tetapi dia mempunyai kepandaian main racun. Sedang di tangannya menggenggam pedang pusaka Banten, kata Dyah Kartika dengan bersembah. Sang Aji mengangguk, ia lantas maju 2 langkah lagi. Mendadak di luar dugaan siapa saja. Tatang Manggala menjerit-jerit sambil membolang-balingkan pedangnya dengan serabutan. Gusti Ayu! Gusti Ayu, tolong! Dia maju benar-benar! Tolong! Tolong! Semua yang mendengar jeritan itu jadi tercengang. Terlebih-lebih Sang Aji. Ia menoleh kepada Dyah Kartika untuk mencari kesan. Perempuan tua itu mengernyitkan dahi dengan memutarkan matanya. Tiba-tiba wajahnya jadi mengerti. Malah lantas terbayang suatu senyum. Sang Aji berpaling ke arah pandang Dyah Kartika. Hatinya memukul. Karena tak jauh daripadanya, berjalanlah seorang gadis yang membuat dia bermimpi terus-menerus. Dialah Titisari yang berjalan perlahan-lahan memasuki lapangan dengan diikuti oleh seorang laki-laki berperawakan ramping. Laki-laki itu sebaya usianya dengan paman gurunya, Gagak Handaka. Tatang Manggala menyongsong dengan setengah berlari sambil menuding-nuding Sang Aji. Gusti Ayu, dia benar-benar hendak melawan aku. Bagaimana? Apakah aku harus melawan juga? Katanya kekanak-kanakan. Belum lagi Sang Aji habis rasa herannya oleh kejadian yang mengajaibkan itu, tiba-tiba suatu kesiur angin dahsyat merabu dari samping. Ia kaget sampai perlu menghindari. Hai! Hai! Mana anakku? Inilah Raja Langit yang baru tiba, kata seorang laki-laki sambil terus menggempur. Dialah Kebo Bangah yang semenjak beberapa bulan yang lalu terus berputar-putar dari tempat ke tempat dengan tak keruan juntrungnya. Tatang Manggala kaget setengah mati menghadapi serangan tiba-tiba itu. Ia sama sekali tak berjaga-jaga.
Dalam kagetnya, masih ia berusaha menangkis gempuran itu dengan pedangnya. Tapi jangan lagi ia dalam keadaan tak berjaga-jaga, sekalipun ia bersiaga betapa sanggup menangkis gempuran kebo bangah yang terkenal maha dahsyat semenjak belasan tahun yang lalu. Maka bersama pedangnya ia terpental di udara dan jatuh menggabruk di atas tanah dengan melontakkan darah. Untung, pedangnya terlepas dari genggamannya. Kalau tidak, tubuhnya bisa kutung beberapa bagian. Setelah mementalkan Tatang Manggala, kebo bangah berputar menyerang Titisari. Dengan gesit Titisari mengelak. Sewaktu menoleh, kebo bangah sedang bertempur dengan laki-laki setengah umur yang mengawalnya. Surya Pranata! Hati-hati, seru Maulana Syafri yang sudah kenal siapa pendatang itu. Baik Surya Pranata maupun kebo bangah belum pernah bertemu. Apalagi mengadu kepandaian. Maka perkelahian tanpa sebab musabab itu, tak ubah saling menjajal-jajal kepandaian lawan. Titisari dan Maulana Syafri kenal ketinggian ilmu kebo bangah. Karena itu mereka mencemaskan Surya Pranata. Kebo bangah seorang pendekar bertubuh tinggi besar. Meskipun ia menekuk sedikit kedua kakinya, masih saja ia nampak lebih tinggi daripada Surya Pranata. Dia terus mendesak dengan pukulan-pukulan dahsyat. Hebat cara bertempurnya. Apalagi otaknya miring. Cara berkelahinya lantas saja mirip dengan orang sedang kalap. Surya Pranata sebenarnya seorang jago yang sudah lama terkenal di antara Laskar Perjuangan Jawa Barat. Gerak-geriknya gesit, pukulannya berat dan pandai melihat gelagat. Ia bersenjata tongkat terbuat dari baja pilihan. Dan dengan baja itu, ia malang melintang tanpa tandingan. Karena itu, ia termasuk seorang raja himpunan Sangkuriang yang besar pengaruhnya. Setiap langkahnya membawa suatu tenaga tekanan. Pukulannya disertai angin berderu-deru. Meskipun demikian, melawan kebo bangah yang berotak miring ia nampak keteter. Sebentar saja 50 jurus telah terlampaui. Sekonyong-konyong kebo bangah kumat penyakitnya. Dengan menjerit-jerit ia menyerang kalang kabut. Ia menggigit kakinya sendiri, mengemplang kepalanya sendiri, namun serangannya tiada henti. Kacau cara dia menyerang. Tapi justru kacau tak keruan, hati Maulana Syafri berkebat-kebit. Para raja muda yang berdiri berjajar di tepi gelanggang tercengang menyaksikan gerakan kebo bangah. Selama hidupnya belum pernah mereka bersua. Siapakah orang itu yang memiliki ilmu silat begitu tinggi? Mereka saling pandang dengan bertanya-tanya. Surya Pranata, awas! Maulana Syafri memberi peringatan. Jangan menganggap dia lawan lumrah. Dialah sang mahasakti pendekar kebo bangah. Mendengar kata-kata Maulana Syafri, selain sang Haji, Titisari terkejut sampai wajah mereka berubah. Sebagai tokoh-tokoh sakti, sudah barang tentu nama itu mereka kenal. Tetapi orangnya, baru hari itulah mereka kenal. Hebat pengaruhnya bagi pendengaran Surya Pranata. Meskipun ia termasuk golongan pendekar besar, namun hatinya tercekat juga. Gerakannya agak kacau. Dan inilah suatu pantangan besar bagi mereka yang sedang mengadu kepandaian dalam saat-saat menentukan mati hidupnya. Karena begitu terlowong sedikit, kebo bangah lantas saja menerobos masuk dengan gempurannya. Tetapi benar-benar Surya Pranata bukan nama kosong melompong. Dalam bahaya, masih ingat ia menyelamatkan diri. Sekali menggenjot kakinya, tubuhnya terlempar di udara. Kemudian dengan berjumpalitan ia turun ke tanah dengan manis. Benar-benar berbahaya, keluhnya. Tetapi ia tertawa juga. Katanya, siapa yang akan mencoba-coba? Belum habis perkataannya, kebo bangah sudah merabunya kembali dengan bergulungan. Selagi Surya Pranata sibuk menebak-nebak, Maulana Syafri maju menyongsong serangan aneh. Dengan kebo bangah sudah pernah dia bertempur satu kali. Itulah sebabnya, ia lebih mengenal sifat serangan kebo bangah daripada rekan-rekannya. Tanpa ragu-ragu lagi ia menusukkan pedangnya ke arah mata. Hai, pembunuh anakku! Biarpun kau malaikat, raja dari langit tidak takut, teriak kebo bangah. Menyusul teriakannya, tubuhnya mencelat tinggi. Kedua kakinya dengan berbareng menendang ke arah mata Maulana Syafri. Dan melihat serangan balasan itu, mau tak mau sekalian raja muda yang hadir di situ, menghela napas. Mereka berdua lantas saja bertempur dengan serunya. Dan rekan-rekannya menyaksikan dengan jantung berdebaran. Mereka tahu, kebo bangah dalam keadaan tidak beres otaknya. Karena mereka belum mengenal kebo bangah sewaktu masih sehat, maka mereka menganggap perlawanannya benar-benar timbul dari kesadarannya.
Beberapa puluh jurus telah lewat. Maulana Syafri mulai bermain, mundur. Raja muda Andangkara jadi gatal. Dengan bersuit ia melompat maju sambil menghantam. Hebat gempurannya. Itulah gempuran dengan disertai ilmu sakti andalannya. Dan digempur demikian, cepat Kebo Bangah membalikkan diri. Ia songsong gempuran itu dengan hantaman pula. Bres! Luar biasa akibatnya. Kedua-duanya terpental mundur. Tubuh Andangkara tergoyang-goyang. Kemudian berjungkir balik untuk memusnahkan tenaga lawan. Sebaliknya Kebo Bangah masih bisa tertawa hahaha. Semenjak ia kena pukulan ilmu sakti Sangaji, tenaga sakti menjadi berlipat ganda. Dahulu saja, tenaga saktinya seimbang dengan Gagak Seta atau Adipati Surengpati. Mereka berdua merasa tak ungkulan. Tenaga sakti Andangkara dan raja muda lainnya sejajar dengan tenaga sakti Gagak Seta dan Adipati Surengpati. Mungkin pula masih kalah satu tingkat. Karena itu tidak mengherankan bahwa dengan sekali beradu tenaga, gempurlah benteng pertahanan Andangkara. Sadar bahwa ia masih kalah beberapa tingkat, ia mengundurkan diri dengan tertatih-tatih. Wajahnya nampak wajar. Ia menganggap kekalahan itu sudah semestinya, mengingat nama Kebo Bangah terlalu besar baginya. Dan melihat mundurnya Andangkara, rekan-rekannya yang lain tidak berani mencoba-coba. Hanya si mulut jahil, Otong Surawijaya masih penasaran. Teriaknya nyaring, "Hai Kebo Bangah! Kau jangan terburu menepuk dada. Soalnya kita tak mau maju berbareng. Coba kau kita keroyok 2-3 orang saja, bagaimana kau bisa menaruhkan kakimu?" Meskipun jahil, sesungguhnya Otong Surawijaya berotak cerdik. Dengan ucapannya itu, ia bermaksud hendak melindungi nama para pendekar himpunan Sangkuriang yang kena dikalahkan oleh Kebo Bangah. Sudah barang tentu, ucapannya tidak disetujui rekan-rekannya. Semenjak semula tiada berbintik niatnya hendak main keroyokan. Sangaji tahu kesukaran mereka, namun dirinya seolah-olah hilang. Pandangnya terus terpancang pada wajah Titisari yang berdiri tegak tak ubah seorang dewi. Kala itu Titisari mengenakan pakaian serba putih. Wajahnya cantik luar biasa dan nampak lebih matang. "Benarkah aku bertemu kembali dengan Titisari?" kata hati Sangaji yang tak mempercayai penglihatannya sendiri. Maklumlah, hatinya hancur berantakan ditimpa suatu malapetaka beruntun. Titisari kenal keadaan hati kekasihnya. Untuk memperoleh kepulihannya lagi, pemuda itu harus disentakkan urat syarafnya. Memikir demikian, ia berjalan memasuki gelanggang pertarungan. Lalu berkata lantang kepada Kebo Bangah, "Bangah, kau mencari anakmu." Kebo Bangah tercengang mendengar suara itu. Itulah suara yang pernah dikenalnya. Dengan kepala miring, ia mengawaskan wajah Titisari dengan paras berkerut-kerut. "Kau bilang apa, Nona?" tanyanya mendengus dengan suara gemetaran. "Kau mencari anakmu?" "Ya benar." "Kau siapa?" dahi Kebo Bangah mengernyit. Tiba-tiba meledak, "Hai, bukankah engkau menantuku?" Wajahnya lantas saja jadi berseri-seri. Ia nampak tercengang atas pertemuan itu. "Benar. Aku memang anak menantumu," kata Titisari. "Ah, anak yang baik. Lalu di manakah suamimu?" "Dewa Resi, maksudmu?" "Iya, di mana dia? Mengapa tidak bersamamu?" Titisari tertegun. Selang beberapa saat berkata dengan suara sedih. "Dia dibunuh orang." "Kau bilang apa?" Kebo Bangah terkejut. "Dia dibunuh orang." Mendengar ketegasan Titisari, orang tua itu sekonyong-konyong menangis menggerung-gerung. Di antara tangisnya terdengarlah suara keluh kesahnya yang sedih luar biasa. Tubuh Kebo Bangah terpental dan terangkat naik ke udara. Kemudian dengan suara bergedebrukan, Kebo Bangah jatuh tertengkurap di atas tanah. "Oh, Allah, kau mati dibunuh orang. Kau mati dibunuh orang?" Para pendekar himpunan Sangkuriang tak mengerti latar belakang riwayat itu. Mereka mendengarkan serentetan pembicaraan mereka berdua, dengan tercengang-cengang serta penuh teka-teki. Menurut warta pendengaran mereka, Titisari adalah calon permaisuri junjungannya. Mendadak ini mengaku sebagai menantu Kebo Bangah. Apakah ini suatu akal cerdik atau memang dia seorang janda pilihan junjungannya? Selagi berteka-teki sibuk, mendadak Kebo Bangah menggerung dahsyat, ia menegakkan kepalanya. Dengan pandang bengis, ia membentak. "Ah tidak! Tidak! Bukankah engkau gadis yang menolak pinanganku?"
Benar, jawab Titisari. Kau sudah tahu, mengapa kau menyebut aku sebagai menantumu? Mendengar jawaban Titisari, legalah hati para raja muda. Bagus. Kalau begitu, engkaulah yang membunuh anakku. Benar? Benar. Memang aku yang membunuhnya. Dia kutikam 1000 kali sampai tubuhnya porak-poranda, lalu kukuliti. Lalu kukeluarkan isi perutnya. Lalu kumakankan kepada binatang piaraanku. Aku pun mencicipi sebongkah dagingnya. Dasar ia berhati binatang, maka dagingnya bukan main ketatnya. Hebat kata-kata ini. Sedangkan dilontarkan kepada seorang yang sehat otaknya sekaligus dapat menggeridikan bulu roma serta dapat membangunkan rasa mata gelap. Apalagi Kebo Bangah kini bukan Kebo Bangah dahulu yang sehat akalnya. Seketika itu juga, menggerunglah dia dahsyat. Begitu dahsyat suara menggerungnya, sehingga mampu menggetarkan tubuh para raja muda. Menyusul genangannya, tubuhnya berkelebat menerkam Titisari. Dan para raja muda memekik terkejut Sangaji yang semenjak tadi berdiri seperti kena pukau tersentak kaget oleh bunyi derum itu. Hatinya terguncang sewaktu melihat Titisari terancam bahaya. Sekaligus lupalah dia kepada masalahnya yang ruwet. Ia sadar kembali seperti sedia kala. Terus saja berkata nyaring. Titisari, jangan takut, aku akan menolongmu. Dengan menjejak tanah, ia melesat dan menghadang pukulan Kebo Bangah yang kedua setelah pukulannya pertama dapat dihindari Titisari. Sangaji pernah mengadu tenaga dengan Kebo Bangah di padepokan Gunung Damar. Maka ia bisa menimbang berat entengnya. Ia tak berniat hendak menewaskan, karena itu hanya menggunakan tenaga 7 bagian. Meskipun demikian, tubuh Kebo Bangah terpental dan terangkat naik ke udara. Kemudian dengan suara bergedebrukan, Kebo Bangah jatuh tertengkurap di atas tanah. Tatang Manggala, Surya Pranata dan Dyah Kartika belum pernah menyaksikan ilmu sakti Sangaji. Melihat peristiwa itu, mereka kagum sampai terperanjat. Pikir mereka, di dunia ini masakan ada seorang yang memiliki tenaga begitu dahsyat? Ratu Bagus Boang sendiri, belum tentu. Tolol. Kau akhirnya ingat untuk menolong aku, kata Titisari. Manis sekali suara itu dalam pendengaran Sangaji. Sekian lamanya, tiada yang menyebutnya dengan si tolol. Sekarang ia mendengar kembali untuk yang pertama kali. Alangkah sedap. Kau baik, bukan, katanya senang. Kalau tidak baik, masakan kau sudi melihat aku lagi, sahut Titisari genit. Oh, bukan kepalang nyamannya. Suara itu meresap di dalam kalbu Sangaji seolah-olah air hidup turun dari alam gaib. Maka terbangunlah semangat jantannya. Paman Kebo Bangah, lihatlah yang terang. Siapakah aku? Waktu itu Kebo Bangah telah merangkak-rangkak bangun. Ia heran kena pukulan itu, sampai tenaganya sendiri mendadak menjadi punah. Selama hidupnya, entah sudah berapa kali ia mengadu kepalan dengan siapa saja. Belum pernah bertemu tandingnya kecuali. Tiba-tiba samar-samar ia seperti pernah mengadu tenaga dahsyatnya itu. Hai, bukankah engkau Sangaji? Benar, Paman. Akulah Sangaji. Jawab Sangaji dengan terharu. Dan begitu mendengar nama Sangaji, tiba-tiba Kebo Bangah menjerit. Lalu kabur dengan lari tunggang langgang. Sangaji! 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 Ia lari sambil menjerit-jerit. Sebentar tubuhnya lenyap dari penglihatan, namun gaung suaranya masih terdengar selintasan. Lalu lenyap di balik pegunungan hijau. Dengan hati pilu Sangaji mengawaskan kebelat larinya Kebo Bangah. Ia menghela napas. Lalu berputar menghadapi Titisari. Wajahnya penuh dengan pertanyaan bertubi-tubi. Hai, tolol. Masakan engkau tak mau menyambut aku? Baiklah aku pergi lagi seperti dahulu. Hati Sangaji tidak terbuka seperti hati Titisari. Kena pandang bawahannya, ia merasa bersegan-segan. Tanpa berkata sepatah kata pun jua, ia datang menghampiri, ia mendekap pergelangan tangan Titisari erat-erat. Namun mulutnya masih saja membisu. Luar biasa hebat kesan adu tenaga dahsyat itu bagi Surya Pranata dan Dyah Kartika. Terus saja mereka datang menghadap dan membuat sembah, hamba Surya Pranata dengan ini menghaturkan sembah, kata Surya Pranata. Cepat Sangaji membalas sembahnya dengan membungkuk hormat. Paman, namamu sudah tersimpan dalam ingatanku semenjak aku berada di atas dataran tinggi Gunung Cibugis. Juga nama Bibi Dyah Kartika.
Dahulu ingin aku bertemu dengan kalian bertiga, Paman Maulana Syafri, Paman Surya Pranata dan Bibi Diah Kartika. Hatiku belum merasa tentram sebelum aku bertemu muka. Sekarang telah dikabulkan. Hanya Aki Tunjung Biru, di manakah dia? Semua raja muda mengarahkan pandang kepada Titisari. Sang Haji mengikuti pandang itu. Melihat Titisari tersenyum manis, ia hendak membuka mulut untuk minta keterangan. Tetapi Titisari sudah mendahului. Aki Tunjung Biru dan kudamu Willem sebentar lagi akan tiba. Tinggal tunggu sutradaranya. Sang Haji tercengang mendengar ujar Titisari. Katanya dengan suara tinggi. Siapa sutradara yang kau maksudkan? Titisari tak menjawab. Ia membuang pandang ke samping. Dan betapa tolol Sang Haji, ia seperti sudah dapat menebak. Tanpa berkata mendesak lagi, ia terus menggenggam tangan Titisari kencang-kencang. Aji. Apakah kau hendak meremuk tanganku, kata Titisari. Iya, memang pantas aku kau remuk. Aku menerbitkan gelombang yang tak menyenangkan bagimu. Semestinya engkau kini sudah menjadi menantu seorang opsir kompeni Belanda. Titisari. Kalau kau berkata begitu sekali lagi, aku benar-benar hendak meremuk tanganmu, ancam Sang Haji, seraya menguraikan genggamannya. Titisari menengadah ke langit. Hatinya lega luar biasa. Ia ingin menikmati kelegaan hati itu. Sekonyong-konyong terdengar suara Tatang Manggala dengan napas kempas-kempis. Gusti Ayu. Tolong terangkan, bahwa sepak terjangku yang kurang ajar, sesungguhnya atas petunjukmu. Titisari tersenyum. Ia lantas berbisik di dekat telinga Sang Haji. Dia menyebutku dengan Gusti Ayu. Itulah sebutan bagi seorang permaisuri. Kau kini seorang raja. Apakah sebutan itu terjadi, karena aku benar-benar pantas disebut begitu? Teringat akan cerita Maulana Syafri tentang Tatang Manggala dan Titisari serta sepak terjangnya yang bermusuhan dengan Laskar Pejuang dan kini mendadak bisa mengabdi kepada Titisari, benar-benar merupakan suatu hal yang menarik perhatian Sang Haji. Titisari, kata Sang Haji. Semenjak dahulu kau tahu otakku amat bebal. Dia menyebutmu dengan sebutan Gusti Ayu. Apakah engkau? Merah wajah Titisari mendengar kalimat Sang Haji yang penghabisan itu. Memang sebutan Gusti Ayu diperuntukkan bagi seorang permaisuri. Sedangkan untuk putri yang belum kawin digunakan sebutan Gusti Ajeng. Sekarang Sang Haji bersangsi terhadapnya, seolah-olah ia sudah menyerahkan dirinya kepada jejaka lain. Padahal dia tadi sudah menyindirnya Sang Haji sebagai seorang raja. Teringat akan kepolosan dan kesederhanaan hati pemuda itu, ia lantas berkata. Panjang ceritanya, Bibi Diah Kartika pastilah pula mempunyai kepentingan langsung. Baiklah, kita mencari tempat yang teduh sambil menunggu Aki Tunjung Biru. Mari. Mereka semua bergerak mencari tempat berteduh. Kebetulan sekali, beradanya mereka dekat sepetak hutan. Hutan belantara pada dewasa itu, masih penuh-penuh menutupi wilayah negara. Beberapa kilometer saja di luar kota, sudah menghadang ladang hutan yang berpal-pal panjangnya. Maka dengan serentak mereka menyeberangi lapangan berlaga. Juga Tatang Manggala mengikuti mereka dengan jalan tertatih-tatih. Bibi Kartika, mendekatlah. Cerita tentang Paman Tatang Manggala benar-benar menarik, Titisari mulai. Seperti diketahui, Titisari kena pukulan beracun Tatang Manggala. Kalau tidak memperoleh pertolongan Diah Kartika, pastilah dia akan tewas. Karena itu, tak dapat ia melupakan Tatang Manggala. Kebetulan pula Diah Kartika sudah merasa takluk kepadanya semenjak mengadu ilmu pengetahuan. Titisari selain seorang gadis gagah, ia pandai mengambil hati pula. Selama berobat ia sudah dapat menawan hati Diah Kartika dengan uraian-uraian tentang dalil ilmu aljabar, ilmu alam, ilmu hayat dan ilmu perbintangan. Dari mulut Diah Kartika ia mengenal Tatang Manggala lebih jelas. Maulana Ibrahim, Tatang Manggala dan Diah Kartika adalah saudara seperguruan. Mereka murid pendekar Sakti Sadewata. Mendengar kabar bahwa ilmu silat Tatang Manggala sebenarnya tidak tinggi, besarlah hati Titisari. Begitu sembuh dari lukanya, bersama Maulana Syafri ia mencari Tatang Manggala. Aku yakin bahwa Tatang Manggala bukan manusia jahat, katanya. Murid pendekar Sakti Sadewata, masakan bisa salah jalan? Pastilah ada sebab musababnya. Titisari memang seorang gadis berotak cemerlang yang dilahirkan oleh zamannya.
Apa yang masih gelap bagi orang lain, untuknya dapat terbaca dengan terang. Jalan hidupnya seperti sudah disediakan di depannya. Dan demikianlah dengan pertolongan Maulana Syafri yang memiliki ilmu tinggi, ia berhasil menyelidiki keadaan rumah tangga Tatang Manggala. Ternyata murid kedua pendekar sakti Sadewata itu tidak pernah kawin. Ia hidup membujang semenjak zaman mudanya. Hal itu menarik perhatiannya. Kalau dia tidak beranak istri, apa sebab dia begitu bersemangat mengabdikan diri kepada Ratu Fatimah yang terang-terangan memusuhi Laskar Jawa Barat? Pada suatu malam, waktu ia berada di atas genting, dilihatnya Tatang Manggala menangisi sebuah gambar tangan yang dipasangnya di atas tempat tidur. Lapat-lapat ia mendengar Tatang Manggala mengeluh, "Sudah sekian tahun lamanya, masakan kau tak tahu hatiku? Kini engkau bahkan akan membunuhku. Baiklah, aku serahkan jiwaku asalkan engkau membunuh aku bersama-sama dengan kakak Maulana Ibrahim." Titisari menajamkan penglihatannya. Gambar tangan itu melukiskan wajah seorang gadis yang elok. Setelah diamat-amati, ia terkejut. Karena wajah pada gambar itu seperti pernah dilihatnya. Sewaktu ia minta pertolongan Maulana Syafri, dengan serta-merta ia memperoleh jawaban. Itulah wajah Dyah Kartika pada masa mudanya. Mengapa orang tua itu menangis dan meratapi? Sampai di situ, tiba-tiba Tatang Manggala berkata nyaring. Sudahlah, itu kan zaman mudaku." Wajah pendekar itu berubah menjadi merah. "Kalau diteruskan, aku akan lari saja." "Paman, kau ingin memperoleh perdamaian hati. Itulah manakala kau dapat diterima kembali oleh Bibi Dyah Kartika. Dan aku sudah berjanji. Sekarang Bibi berada pula di sini. Kalau aku tidak meriwayatkan latar belakangnya, masakan aku bisa berhasil menunggalkan kembali?" kata Titisari dengan wajah merengut. "Toh di sini hanya ada Handai Taulan dan sahabat-sahabat yang sudah kenyang makan garam hidup." Di luar dugaan Dyah Kartika nampak resah. Agaknya ia seperti sudah dapat menebak 2-3 bagian. Mula-mula tercengang-cengang, mendadak wajahnya yang sudah banyak keriputnya bersemu merah dadu. Rasa dan perasaan demikian memang tidak hanya dimiliki oleh orang-orang muda belaka. Dengan Tatang Manggala memang dia sudah bergaul rapat di masa mudanya. Hanya saja dia tidak tahu bahwa diam-diam Tatang Manggala mencintainya. Malahan tidak hanya Tatang Manggala melulu. Kakaknya seperguruan Maulana Ibrahim yang dianggapnya sebagai kakak kandungnya sendiri, mencintainya juga. Ia terkejut tatkala mendengar keterangan Titisari bahwa Maulana Ibrahim dan Tatang Manggala pernah berkelahi mati-matian untuk memperebutkan. Aneh sekali bahwa kedua kakak seperguruannya selama di perguruan tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda begitu. Rupanya demi menjaga hatinya masing-masing, antara Maulana Ibrahim dan Tatang Manggala sudah terjalin suatu ikrar, bahwa masing-masing tidak boleh memiliki adik seperguruannya yang cantik jelita itu. Tetapi sewaktu Dyah Kartika sudah menjatuhkan pilihan kepada seorang pendekar lain, mereka serempak bersakit hati. Kedengkian mulai menggerumuti perasaan mereka berdua. Dan seperti berjanji, mereka berdiri di pihak lain demi mengimbangi kebahagiaan Dyah Kartika yang terkutuk itu. Selain Dyah Kartika dan suaminya berada di pihak Ratu Bagus Boang, dengan serempak mereka mengabdikan diri kepada Ratu Fatimah. Demikianlah semenjak itu, terjadilah suatu simpang jalan. Dan sekarang, baik Maulana Ibrahim maupun Tatang Manggala sudah menjadi tua. Meskipun untuk menyatakan cinta kasihnya terhadap Dyah Kartika, mereka enggan bersentuhan dengan wanita lain, namun lambat laun kekerasan hatinya mulai pudar dimakan usianya. Semenjak itu, mereka merindukan kedamaian hati. Suatu kedamaian yang pernah mereka kejap tatkala masih hidup bersama di dalam perguruan. Untuk mencapai hal itu, Maulana Ibrahim memundurkan diri dari pemerintahan Kesultanan Banten. Dan Tatang Manggala kembali ke kampung halaman. Kelemahan itu segera dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Titisari. Dia melihat suatu keuntungan untuk masa depan pada diri Tatang Manggala. Maka tujuan untuk membalas dendam diubahnya menjadi tujuan untuk menaklukkannya. Titisari memang seorang gadis yang selalu berhasil dalam setiap tujuan, meski betapa sulit jalan yang akan ditempuhnya. Itulah kehendak zamannya. Manusia tak dapat mengganggu-gugat. Kebetulan sekali, dan di luar dugaan Titisari sendiri, Edoh Permanasari yang terkenal sebagai seorang yang berhati iblis, mempunyai kejujuran hati yang murni. Belasan tahun, ia malang melintang tanpa tandingan dan tiada seorang pun di dunia ini yang ditakuti selain gurunya. Mendadak terhadap Titisari, ia mempunyai kesan lain.
Itulah disebabkan oleh cerita tentang Sangaji. Ia merasa diri mempunyai jalan hidup yang mirip. Sama-sama patah cinta dan hidup merana dalam kesepian dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hati kecilnya, sesungguhnya ia merindukan seorang teman yang senasib dan sepaham. Dan menurut Edo Permanasari syarat itu diketemukan dalam diri Titisari, di dalam hatinya mendadak terbersitlah suatu rasa kasih sayang. Seperti seorang yang kehilangan pujaan hati, ia mulai mencari wartanya. Teringat betapa Titisari kena pukulan beracun Tatang Manggala, maka ia hendak mencari keterangan daripadanya. Di tengah jalan ia bertemu dengan Titisari. Dan betapa gembiranya, hanya dapat dirasakan oleh si iblis itu saja. Aku sebenarnya hendak mencari Tatang Manggala untuk memperoleh kabar tentang dirimu. Kau sekarang sudah sehat kembali. Untuk kesehatanmu, aku pantas bersyukur, kata Edo Permanasari. Watak Titisari sendiri sebenarnya rada-rada liar. Dengan orang-orang yang berhati iblis, ia pandai bergaul. Dengan orang beribadah, ia pandai pula menyesuaikan diri. Karena itu untuk meladeni hati si iblis bukan merupakan soal asing baginya. Apalagi ia sedang menaruh perhatian kepada Tatang Manggala dan iblis itu menyinggung namanya. Singkatnya dengan pertolongan Edo Permanasari ia dapat menjinakkan Tatang Manggala. Selanjutnya ia mengikatnya dengan masalah Dyah Kartika. Baiklah aku bersumpah, kata Tatang Manggala. Kalau engkau bisa mendamaikan hati kami kembali, menjadi anjingmu aku tak keberatan. Edo Permanasari yang ingin membuat jasa, lain caranya. Ia mencontoh Titisari tatkala menaklukkan dirinya, ialah dengan cara mengadu kepandaian. Memang antara dia dan Dyah Kartika sudah terjadi suatu permusuhan. Itulah perkara kekasihnya Kamarudin. Maka untuk menjalankan semangat bertempur Dyah Kartika, ia membunuhi seluruh keluarga Kamarudin. Tentu saja hal itu membuat Dyah Kartika makin kalap. Tahu bahwa pekerti Edo Permanasari mempunyai hubungan dengan kepentingan Tatang Manggala, ia bersalah paham. Dyah Kartika lantas mengancam Tatang Manggala dan Maulana Ibrahim hendak dilunasi jiwanya dengan berbareng. Dan untuk mencuci diri, Tatang Manggala dan Maulana Ibrahim meracuni tiap pasien yang sedang diobati manik angkeran. Dalam hal ilmu silat, Edo Permanasari setanding dengan Titisari. Tetapi dalam hal kecerdasan, kecerdikan dan melihat orang, dia kalah jauh. Titisari bisa mengikuti kebiasaan orang. Tahu bahwa Tatang Manggala seorang hamba kerajaan Sultan Banten yang setia, ia justru menganjurkan agar dia tetap bekerja seperti sedia kala. Ia menjamin dengan nyawanya sendiri. Untuk menghilangkan kesangsiannya, ia memperkenalkan dengan Maulana Syafri. Kemudian dengan Surya Pranata setelah ia sendiri diperkenalkan oleh Maulana Syafri. Mula-mula Surya Pranata ragu-ragu terhadap dirinya. Tetapi dengan sokongan dan petunjuk-petunjuk dari Ki Tunjung Biru yang tersekap dalam penjara, semuanya jadi lancar. Seperti diketahui, untuk menolong Ki Tunjung Biru, Surya Pranata berpura-pura menjadi salah seorang pegawai penjara. Demikianlah, dengan kecerdikannya, Titisari menjadi dalangnya. Dalang Laskar Himpunan Sangkuriang dan Laskar Banten dengan berbareng. Di pihak Himpunan Sangkuriang ia menggunakan pengaruh-pengaruh Ki Tunjung Biru, Surya Pranata, Dyah Kartika dan Maulana Syafri. Sedangkan untuk Laskar Kerajaan Banten, ia memakai tenaganya Edo Permanasari dan Tatang Manggala. Dialah yang mengatur penyerbuan dataran tinggi Gunung Cibugis. Dia pula lah yang mengatur jebakan bagi Laskar Penyerbuan dengan bantuan Tatang Manggala dan Ratu Kenaka. Mendengar pengakuan Titisari, semuanya yang mendengar takjub bukan main. Baru sekaranglah mereka sadar, kena didalangi seorang gadis muda belia. Otong Surawijaya yang biasanya membanggakan kecerdikannya, menggaruk-garuk kepalanya. Sedangkan Sangaji sendiri menjadi bungkam. Tak tahu ia, apakah harus bergembira, bersyukur atau menangis sedih. Sebab dalam medan pedalangan Titisari, ia kehilangan dua orang. Sony Dehop dan ibunya. Tetapi dengan sesungguhnya, kematian mereka berdua di luar perhitungan Titisari sendiri. Sebab untuk memisahkan hubungan Sony Dehop dengan Sangaji pujaan hatinya, cukuplah sudah dengan menaruhkan kedudukan mereka di pihak yang bermusuhan. Kompeni Belanda dan Laskar Himpunan Sangkuriang. Sedangkan menurut perhitungan Titisari, dengan adanya jurang pemisah itu, Sangaji pasti akan membawa ibunya dari Jakarta. Disinilah terbukti betapa pandai seorang hamba Tuhan ia masih manusia juga. Seperti bunyi pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, sesekali gagal juga. Kak Tatang kalau begitu maafkan adikmu yang tidak mempunyai jantung ini, terdengar suatu suara.
Semua menoleh. Dialah Dyah Kartika, yang tiba-tiba berdiri dengan terharu. Tetapi aku kan bukan seperti dahulu. Kulitku sudah kisut semua. Apakah aku masih bisa menyenangkan kakak seperti pada masa mudaku? Entahlah. Semua yang mendengar bunyi ucapan Dyah Kartika tahu bahwa itulah suatu tanda ia sudah sudi menerima kembali perdamaian yang dirindukan Tatang Manggala. Bersambung ke bab 154. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.